Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong uji kinerja PPG PAI Batch 2 dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Kardon. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 9 Kulisusu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 dalam jabatan di LPTK UIN Makassar, Sulawesi Selatan dengan NIM 21000124400. Pada hari ini, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melakukan uji kinerja di SMP Negeri 9 Kulisusu, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Dalam praktik ini, saya mengambil kelas 8 dengan materi meyakini Nabi dan Rasul Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Oke, saya cek dulu kehadirannya. Krisna, Hadir Pak. Puput, Hadir Pak. Alam, Hadir Pak. Mirzan, Hadir Pak. Naila, Hadir Pak. Fail, Hadir Pak. Rahma, Hadir Pak. Yuman, Hadir Pak. Sahril, Duina Garneta. Hadir Pak. Oke, apa kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Kalau begitu saya cek dulu kerapiannya. Silakan berdiri. Oke, bagus. Duduk kembali. Oke, kalau begitu sebelum kita lanjut, kita membaca surah apa ini dulu ya bersama-sama. Surah Al-Fatihah dengan An-Nas ya. Oke, baiklah. Saya pimpin ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Saya meminta satu orang untuk maju ke depan memandu lagu Indonesia Raya. Berdiri semua ya. 1, 2, 3, ya. Indonesia tanah airku, tanah Tuhanku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kembali tempat, duduk kembali. Oke, sebelum kita melanjut ke materi, apa masih ada yang ingat materi kita yang lalu? Ya, Pak. Oke, silakan Duina. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Apa itu iman kepada Nabi dan Rasul? Ya, Pak. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah percaya kepada Nabi dan Rasul. Oke, tepuk tangan untuk dua temannya. Sebelum kita melanjut ke materi, saya akan memberikan pertanyaan dulu. Apakah kalian pernah berbuat baik? Benar. Berbuat baik seperti apa itu? Coba satu orang. Saya Coba sebutkan. membantu orang tua dan teman. Oke, bagus. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, lebih baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya, untuk menambah semangat kalian mengikuti pembelajaran ini. Silakan berdiri. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah, untuk materi kita hari ini adalah meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mampu memahami sifat-sifat wajib, mustahil, dan jais bagi Nabi dan Rasul. Kedua, peserta didik mampu memberikan contoh penerapan keteladanan sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk selanjutnya saya akan memutarkan sebuah video yang berkaitan dengan materi hari ini. Silakan kalian simak baik-baik video ini ya. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, renovasi Ka'bah. Kota Mekah pernah dilanda banjir bandang. Pada saat itu usia Muhammad 35 tahun. Ka'bah yang merupakan bangunan suci di Mekah turut terendam air bah. Bencana tersebut menyebabkan kerusakan parah pada dinding Ka'bah. Akhirnya terjadi kesepakatan untuk merenovasi Ka'bah. Sedangkan Muhammad
berperan besar dalam peletakan Hajar Aswad. Muhammad dan Khadijah hidup dengan pergaulan yang baik dalam balutan kasih sayang. Setelah menikah dengan Khadijah, orang-orang Mekah semakin menghormati Muhammad. Namun tidak ada yang berubah. Beliau tetap rendah hati, suka menolong, tidak pernah menunjukkan kemarahan. Berbicara sedikit, dan apabila bergurau yang dikatakannya hanya kebenaran. Hal itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa senang sekaligus segan terhadap Muhammad. Tepatnya 5 tahun sebelum peristiwa kenabian, terjadi peristiwa langka di Mekah. Awan berwarna hitam tiba-tiba menumpahkan beban berat yang dikandungnya. Bukit-bukit di sekitar Mekah mengalirkan air hujan ke kota yang berada tepat di bawahnya. Tidak hanya rumah penduduk kota Mekah yang rusak akibat banjir, bangunan suci Ka'bah pun ikut terendam banjir. Beberapa pembesar Quraisy berdebat mengenai perbaikan Ka'bah. Muncul rasa khawatir ketika mengenang peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Raja Abraha. Kita tidak bisa tinggal diam melihat bangunan suci kota ini terendam banjir. Tapi aku takut jika pemilik Ka'bah marah kepada kita, seperti peristiwa naas yang menimpa Abraha dan pasukannya. Wahai saudaraku, tujuan utama kita adalah memperbaiki Ka'bah, bukan untuk menghancurkannya seperti yang dilakukan Abraha kala itu. Ya, benar apa yang engkau katakan. Bangunan Ka'bah harus segera diperbaiki. Sebaiknya kita segera mencari orang yang mampu bertanggung jawab atas perbaikan tersebut. Beberapa saat setelah diskusi dilakukan, diputuskan bahwa Walid bin Mughirah yang akan bertanggung jawab. Mereka meminta untuk meninggikan bangunan Ka'bah yang tingginya 9 hasta sejak pembangunan di masa Nabi Ismail. Kami ingin bangunan Ka'bah ditinggikan dan diberi atap agar tidak ada pencuri yang datang mengambil barang-barang berharga di dalamnya. Selain itu, kami tidak menerima bantuan bahan-bahan bangunan untuk perbaikan Ka'bah dari dana yang kotor, seperti hasil pelacuran, keuntungan dari sistem riba, maupun perampasan harta. Semoga engkau teliti sebelum menggunakannya. Baik, akan aku laksanakan sesuai perintah kalian. Walid menyanggupi permintaan para pembesar Mekah dan mulai menyusun rencana renovasi Ka'bah. Bertepatan dengan bencana banjir ini, tersiar berita bahwa telah ditemukan sebuah kapal Romawi yang terdampar di Laut Merah, tepatnya di dekat pelabuhan Syuaibah. Wahai saudaraku, tugas pertamamu adalah mencari siapa pemilik kapal Romawi itu dan membeli kapalnya. Kita membutuhkan banyak kayu untuk pondasi Ka'bah. Serahkan padaku, aku akan mengatasi masalah ini. Setelah bertemu dengan pemilik kapal, Walid bin Mughirah bernegosiasi dengannya. Pemilik kapal bernama Bakum. Ia adalah seorang penganut Nasrani yang berasal dari Mesir. Bakum kemudian dikontrak menjadi ahli kayu. Pada awalnya, anak buah Walid tidak berani menyentuh bangunan Ka'bah. Namun pemimpin mereka, Walid bin Mughirah, mengatakan sesuatu yang melegakan. Kita mulai perombakannya dari bangunan sebelah selatan. Setelah itu kita tunggu sampai esok hari. Apabila tidak ada hal buruk yang terjadi, maka kita lanjutkan tugas mulia ini sampai selesai. Ya, kami setuju. Perombakan Ka'bah ini merupakan perbaikan dari hasil kerja keras Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Bangunan Ka'bah berbentuk segi empat yang terbuat dari susunan batu-batu. Walid membagi Ka'bah menjadi 4 bagian. Masing-masing kabilah mendapatkan tugas untuk memperbaiki tiap sudut bagian Ka'bah. Hal pertama yang dilakukan adalah memindahkan patung Hubal dan patung-patung lainnya. Kemudian membersihkan pelataran Ka'bah, lalu membongkar dinding dan membuat pondasi. Pondasi Ka'bah berasal dari batu-batu granit biru yang diambil dari bukit di sekitar Mekah. Sedangkan bahan pencampur semen yang disebut bitumen didatangkan langsung dari Syria. Muhammad turut serta dalam perbaikan Ka'bah dari awal penghancuran bangunan dan hari-hari berikutnya. Kita harus meninggikan pondasi sekaligus membangun pintu baru. Setelah itu, kita bangun atap Ka'bah agar barang-barang berharga di dalamnya tidak dicuri orang. Baik, kami akan mengerjakan sesuai perintahmu.
Pembangunan dan perombakan Ka'bah hampir selesai setelah dinding Ka'bah tingginya mencapai 15 hasta. Kemudian dipasang atap yang disangga dengan 6 tiang. Selain itu, dibangun pintu dan tempat peletakan Hajar Aswad. Kini tiba saatnya bagian peletakan batu hitam atau biasa disebut Hajar Aswad di sudut timur. Pada saat inilah terjadi perselisihan antar kabilah. Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya semula dibanding kabilah lainnya. Perselisihan ini terjadi hingga 4 hari tanpa ada keputusan. Sampai akhirnya muncul seorang tua bernama Abu Umayyah bin Al-Mughirah menawarkan jalan keluar. Beliau adalah sosok tetua yang dihormati di kalangan pembesar Mekah. Wahai saudara-saudaraku, hentikan perdebatan kalian. Serahkan keputusan kalian kepada orang yang pertama kali masuk lewat pintu Safa. Orang-orang setuju dengan usulan Abu Umayyah. Mereka pun menanti siapa yang kira-kira datang pertama kali. Rasa penasaran tersemat di dada masing-masing kabilah. Lihat, ada seseorang yang datang. Benarkah? Mari kita lihat siapa itu. Oh, dia Muhammad, pemuda Al-Amin. Kami rela dengan keputusannya. Dia yang terbaik. Orang-orang Quraisy bersorak lega, sekaligus gembira melihat kedatangan Muhammad. Sedangkan Muhammad bingung dengan penyambutan yang dilakukan oleh para kabilah. Apa yang terjadi sebenarnya? Mereka lalu menceritakan tentang permasalahan yang terjadi. Sebelum membuat keputusan, Muhammad berdoa dalam hati agar tidak salah langkah. Beliau juga tidak menginginkan pertikaian ini berlarut-larut terjadi. Tolong, ambilkan aku sehelai kain. Baik, tunggu sebentar. Orang-orang penasaran dengan apa yang akan diperbuat Muhammad. Setelah kain dalam genggaman, beliau menghamparkannya ke tanah. Kemudian beliau meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain. Untuk setiap pemimpin dari masing-masing kabilah, dipersilahkan untuk memegang ujung kain ini. Kemudian, mereka bersama-sama mengangkat Hajar Aswad menggunakan sehelai kain dan Muhammad bertugas mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Akhirnya, beliau berhasil menghentikan pertikaian tentang peletakan Hajar Aswad. Semua kabilah merasa puas dengan keputusan Muhammad yang cerdas dan bijaksana. Demikianlah akhir kisah renovasi Ka'bah pada zaman sebelum Muhammad diangkat menjadi nabi. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu mengawali segala perbuatan dengan niat yang baik agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, salah satu kriteria dari pemimpin yang ideal menurut Islam adalah fatonah atau cerdas. Hal tersebut dibuktikan dengan cara yang digunakan Muhammad dalam menyelesaikan persoalan peletakan Hajar Aswad. Maka sudah sepantasnya beliau menjadi seorang pemimpin umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kalian sudah menyaksikan video tadi? Sudah. Dari video tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau begitu saya yang akan bertanya. Pertanyaan pertama, siapakah yang bertanggung jawab dalam perbaikan Ka'bah tadi? Siapa yang jawab? Coba. Oke, bagus, tepuk tangan. Sekarang pertanyaan kedua. Masalah atau perselisihan apa yang terjadi yang ditunjukkan pada video tersebut? Pak. Coba. Pertikaian tentang peletakan batu Hajar Aswad. Oke, tepuk tangan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Nabi Muhammad menyelesaikan masalah tersebut? Ya, Pak. Silakan. Cara Nabi menyelesaikan masalah tersebut, Nabi meletakkan kain di tengah-tengah, lalu meletakkan batu Hajar Aswad di tengah-tengah, dan menyuruh para pemimpin kabilah memegang kain tersebut, dan Nabi Muhammad yang meletakkannya di tempat semula. Oke, bagus, tepuk tangan. Oke, sekarang saya akan membagi kelompok ya untuk berdiskusi. Oke, untuk kelompok pertama, Krisna, Puput, Alam, Mirzat. Kelompok kedua, Naila, Fail,
Valin, Zakwan. Kelompok ketiga Dwina, Rahma, Yuman, dan Saharil. Silakan ambil tempat. Sudah dibagi kelompoknya? Sudah. Oke, sekarang saya akan membagikan buku paket ya. Satu buku satu kelompok ya. Oke, saya tambah lagi bukunya, saya tambah. Satu buku. Oke, terima kasih. Dibuka halaman 176. 175. Dari kalian sudah buka halaman 175? Sudah. Oke. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan ya, satu kelompok satu pertanyaan. Untuk kelompok satu pertanyaan dia adalah sebutkan contoh penerapan sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dicatat? Ya. Untuk kelompok dua, pertanyaannya mana kelompok dua? Kelompok dua pertanyaannya adalah bagaimana sifat amanah yang dimiliki oleh para Rasul dapat menjadi teladan bagi kehidupan sehari-hari. Sudah? Kelompok tiga, cari sifat-sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, sifat-sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, serta sifat jaiz Nabi dan Rasul. Oke, sekarang silakan kalian diskusikan. Oke, kelompok tiga ada yang tidak dimengerti? Kalau tidak ada yang dimengerti ditanyakan ya. Ya, Pak. Kelompok bagaimana? Kelompok dua? Aman. Aman. Ya. Pokoknya kalau tidak ada yang dimengerti tanyakan. Kelompok satu bagaimana? Diskusi ya, jangan masing-masing jawabnya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita akan persentasekan hasil diskusinya. Tapi sebelum itu kita ice breaking kembali ya untuk menambah semangat kita kembali. Oke, silakan berdiri seperti tadi ya. Oke, menghadap sini dan oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, bagus, duduk kembali. Oke, sekarang kita akan diskusi ya.
Yang diskusi pertama saya panggil kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Sebutkan sifat-sifat yang ada pada Rasul. 1. Sifat wajib. Sidik berarti benar, amanah berarti terpercaya, tabligh berarti menyampaikan, fatanah berarti cerdas. 2. Sifat mustahil. Kizib artinya dusta, khianat artinya tidak dapat dipercaya. 3. Kitman artinya menyembunyikan, balada artinya bodoh. 4. Sifat jais adalah sifat yang dimiliki seperti manusia pada umumnya. Apa ada pertanyaan? Apa saja contoh dari sifat jais? Makan, tidur, dan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tempat ya. Sekarang yang tampil berikutnya adalah kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu adapun contoh penerapan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul adalah 1. Sidik. Sidik berarti benar. Para Nabi dan Rasul selalu berkata benar, baik dalam menyampaikan wahyu maupun dalam perkataan sehari-hari. 2. Amanah. Amanah berarti terpercaya. Para Nabi dan Rasul adalah orang-orang yang menjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka, baik kepercayaan dalam menjalankan tugas kenabian dan kerasulan maupun kepercayaan dalam menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. 3. Tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Para nabi dan rasul senantiasa menyampaikan semua wahyu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya kepada umat manusia secara utuh. 4. Fatanah. Fatanah artinya cerdas. Para nabi dan rasul memiliki kecerdasan dalam menjalankan tugas-tugas kenabian dan kerasulan. Mereka mampu memahami persoalan umat sekaligus memberikan jalan keluarnya. Mereka mampu menghadirkan hujah atau argumentasi bagi para penentangnya. Mereka juga mampu menanamkan kebenaran ke dalam hati orang-orang yang ragu terhadapnya. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Oke, Bina silakan. Sidik adalah berkata jujur. Contoh di dalam lingkungan sekolah itu tidak boleh menyontek ketika ulangan dan berkata jujur kepada guru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, akhirnya diskusi kalian telah selesai ya. Dan dari hasil pertanyaan tadi bahwa sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu ada 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Ada sifat mustahil juga, kizib, khianat, kitman, dan balada, serta sifat jais. Oke, diskusi kalian tadi itu sungguh memuaskan ya. Nilainya agak beda sedikit-sedikit. Untuk kelompok 1 nilainya 97. Tepuk tangan. Untuk kelompok 2 95. Untuk kelompok 3 96. Materi kita hari ini berakhir ya, semua sudah kita bahas. Untuk selanjutnya kita mari menyimpulkan materi bersama-sama. Oke, saya beri kepada siswa untuk menyimpulkan satu orang. Ada yang bisa? Oke, silakan coba. Nabi dan Rasul memiliki banyak sifat-sifat yang ada pada diri mereka. Seperti sifat wajib yaitu sidik, amanah, tabligh, fatanah. Dan sifat mustahil yaitu seperti kizib, khianat, kitman, dan balada. Dan sifat jais. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk temannya.
Saya ulang kembali ya, sifat wajib bagi Nabi dan Rasul itu ada sidik, terus fatona, tablik, amanah. Terus ada juga sifat jaiznya, ya, ada sifat mustahilnya, kizib, khianat, kitman, balada. Kalau sifat jaiz kita sudah tahu ya, seperti sifat-sifat manusia biasa ya, makan, minum, tidur, nikah. Kadang ada juga Nabi yang kesabarannya tidak seperti Nabi Muhammad ya, ada emosi sedikit. Oke, karena kita sudah belajar, saya akan mengukur sejauh mana kemampuan kalian dalam menerima materi tadi. Saya akan membagikan LKPD ya, sebuah pertanyaan dan jawab. Jawab ya. Jawab ya, jawab. Jawab. Ini jawab masing-masing ya. Bagaimana? Sudah? Sudah. Oke, kalau begitu kumpulkan ya. Kumpulkan satu orang saja kalau bisa. Oke. Untuk materi kedepannya kita masih tetap Nabi dan Rasul ya, yang berhubungan dengan digital, karakter digital ya. Kalau bisa pulang di rumah sedikit-sedikit baca-baca atau cari informasi di dunia sosmed ya. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, maka kita akhiri saja, dan sebelum kita akhiri kita baca doa dulu ya. Kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Akhirnya rangkaian pembelajaran kita telah berakhir, maka kita tutup pertemuan ini dengan ucapan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.